يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Berdoa ketika memasuki pasar, masukin pasar-pasar tradisional tuh, pasar sayur, mal-mal, itu pasar semua kan. Berdoa artinya membaca satu zikir yang disunnahkan. Zikir yang kita baca ketika memasuki pintu gerbang pasar. Barangkali kita belum menghafalnya ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memasuki pasar lalu dia mengucapkan satu kalimat, kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, barang siapa yang memasuki pasar, tentunya kita ucapkan ini di pintu gerbangnya ya. Mungkin satpamnya ngelihat, ini ngapain komat kamit di pintu gerbang. Satpamnya nggak tahu, kasih tahu, Mas, kami lagi baca doa sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca ini ketika akan masuk pasar, maka Allah pun akan menetapkan baginya, Allah akan tetapkan baginya 1.000.000 kebaikan. Allah tetapkan baginya 1.000.000 kebaikan. Akan dihapuskan baginya 1.000.000 keburukan. Dan akan diangkat, ditinggikan derajatnya ya 1.000.000 derajat. 1.000.000 loh. Ini hadis dari sahih enggak Pak Ustaz? Ya sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Hakim. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Ada juga yang mengatakan hadisnya hadis berderajat hasan, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Kalimat yang sangat mudah, tapi jangan antum baca terus gara-gara ini manfaatnya bagus, maka antum ke pasar setiap hari. Pagi ke pasar, siang ke pasar, sore ke pasar, malam ke pasar, subuh ke pasar, 5 kali sehari. Kenapa? Masya Allah, bagus nih manfaatnya Ustaz. Nggak ada tuntunannya juga. Barang siapa memasuki pasar di pintu gerbangnya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah tetapkan baginya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan baginya 1.000.000 kesalahan, dan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Coba jujur, ikhwan yang hadir di sini, siapa yang sudah pernah mempraktekkan? Angkat tangan. Nih hadiahnya. Siapa? Angkat tangan. Bukan kami enggak mempraktekkan Pak Ustadz, tapi kalau kami angkat tangan takutnya ketahuan riya dong. Bukan, enggak riya insya Allah. Ada yang membaca kalimat ini? Antum baca. Masuk pasar baca ini. Coba kita tes. Kurang, agak kencang sedikit suaranya. Oh, berarti kurang lengkap. Iya. Baik, silakan. Ulang lagi. Biyadihil khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hafal ya. Ya, coba nih
Hafalkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Searching di Google ada. Atau di buku doa dan wirid ada. Ya. Nah, ini dibaca kalimatnya, Masya Allah nih, 1 juta ditulis, ditetapkan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat. Masya Allah ya. Pertanyaan pertama ya, bagaimana sikap kita ketika khatib menyampaikan khutbah di hari Jumat, yang mana khatib tersebut banyak membaca atau menyebutkan nama Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apakah ya kita sebagai makmum ini yang mendengarkan khutbah juga mengucapkan salawat? Iya, kita mengucapkan salawat, tetapi tidak perlu teriak-teriak. Cukup dengan suara yang lirih, suara yang cukup terdengar oleh kita sendiri ya. Ya memang kita tidak boleh bermain-main, mempermainkan kerikil, main handphone, atau kita bicara dengan teman kita, nggak boleh ketika khutbah sedang berlangsung. Ya, nanti bisa sia-sia ibadah salat Jumat kita. Nggak boleh ngobrol ya, nggak boleh kita melakukan aktivitas apapun, kita fokuskan hati kita dan mata kita dan telinga kita mendengarkan khutbah. Dan ketika memang khatib yang mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat dianjurkan kita untuk mengucapkan salawat juga, semuanya yang hadir. Tetapi tidak mesti dikomando satu suara, satu kur ya, tapi cukup dalam hati saja, atau mungkin dengan suara yang kita ucapkan yang cukup terdengar oleh kita sendiri. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika seseorang yang sudah mengaji dan kenal sunnah sejak lama tapi tidak menjaga kebersihan badannya, karena badannya selalu bau ketiak Ustaz, sehingga orang lain sering terganggu. Ya subhanallah ya, mungkin dia nggak paham kali. Dia merasa, mungkin ya, kita kan hanya bisa mengatakan kemungkinan, yang merasakan baunya itu orang lain, dia sendiri nggak merasakan bau, karena dia nggak mencium bau badannya sendiri, ya, karena sudah tertutup penciumannya. Mungkin, barangkali begitu, sehingga perlu diinformasikan kepada orang tersebut. Ternyata bau ketiaknya nih, keteknya tuh luar biasa, dari berapa kilo saja sudah tercium ya. Berapa kilo, bukan berapa meter lagi ya. Nah, mungkin pertama dia tidak tahu, mungkin nggak tahu ya, maka informasikan, nggak masalah. Afwan, antum kayaknya udah mandi belum tadi? Udah pakai ini belum? Gini, kasih tahu, ini saya punya obat, taruhlah di sini di keteknya untuk bisa menghilangkan bau badan. Bagi ikhwan maupun akhwat sama. Apalagi akhwat kan pakai itu tuh, kayak jilbab ya, bisa jadi lebih banyak ya keringat-keringat yang keluar, bisa jadi mungkin seperti itu. Mungkin pertama dia nggak tahu, atau yang kedua mungkin dia tahu tapi dia nggak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Dia tahu memang saya ini memiliki bau badan yang menyengat sekali, bahkan lebih menyengat dibandingkan lebah. Lebah itu kalah, lebah itu kan menyengat, wah kalah lebah dengan bau keringatnya, Masya Allah. Nah, dia tahu tapi dia nggak tahu bagaimana cara menghilangkan baunya. Jadi yang pertama karena tidak tahu, kita kasih tahu. Yang kedua dia tahu tapi nggak tahu bagaimana cara menghilangkan, kita juga kasih tahu. Nah yang ketiga barangkali dia tahu dan dia sudah berusaha menghilangkannya tetapi masih tetap bau. Nah, jadi 3 kemungkinan nih. Kita nggak boleh suuzon sama orang. Antum pasti belum nih, padahal sudah dia udah mencoba dengan berbagai macam, enggak juga hilang-hilang baunya. Jangan kita suuzon, antum pasti belum, padahal sudah berusaha, tapi mungkin dia belum sampai ilmunya. Pakai apakah sehingga bisa lebih cepat hilangnya bau badannya. Kadang-kadang ada ikhwan dan akhwat tidak kenal, nggak paham tentang masalah seperti ini ya, maka tanyakan kepada yang lain. Ya, mungkin dengan coba
suatu produk nggak mempan, coba produk yang lain. Nggak mempan, coba produk yang lain. Ada kadang-kadang ini juga apa ya, cocok-cocokan gitu ya, cocok-cocokan. Ada orang pakai bahan ini aja udah cukup, tapi yang lain nggak mempan pakai ini, harus pakai yang lain lagi. Nah gitu. Jadi coba beberapa dan informasikan kepadanya, jangan didiamkan, kesian. Karena dia pun bingung juga, kenapa ya kok bisa bau terus ya? Aduh, malu saya, minder dia untuk bergaul dengan sesama temannya. Kasih tahulah. Insya Allah bisa, ada, insya Allah ada obatnya. Karena begitu banyak orang yang awalnya bau ternyata bisa hilang. Yang penting apa? Dia bertanya dan dia pakai obat tersebut, insya Allah bisa menghilangkan bau badan ya. Jaga kebersihan. Jangan hadisnya dia hafal, ayatnya ngelotok, ayat mana, hadis mana dia bisa ucapkan, tapi bau badannya nauzubillah min dzalik. Ya, nggak tahu tentang kebersihan dirinya. Ini nggak boleh dihindari. Saya punya teman, dia selalu kasih sedekah kepada orang yang tidak mampu, tapi uangnya dari penghasilan haram. Gimana Ustadz? Dia kasih sedekah kepada orang yang tidak mampu, tapi uang dari hasil yang haram. Sedekah tidak akan diterima oleh Allah dari harta yang haram. Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Sedekah harus dari harta yang halal. Tapi kalau harta riba, kita punya kan, antum menyimpan uang di bank. Menyimpan uang di bank itu kan berapa sih? Uang antum ya sekitar 2M lah ya, kurang lebih lah. Ada ya sekitar itu ya. Nyimpan uang di bank, dapat bunga kan tiap bulan tuh. Nah, bunganya itu adalah riba. Nah, diambil, jangan dipakai buat kebutuhan pribadi dan keluarga, nggak boleh. Ambil, berikan kepada fakir miskin. Tapi namanya bukan sedekah. Ini kan uang riba, uang haram. Tapi kita keluarkan, berikan pada fakir miskin boleh. Tapi namanya bukan sedekah. Kalau sudah ada kalimatnya sedekah, harus dari uang yang halal. Ya, namanya bukan sedekah, tapi apa? Namanya usaha untuk membersihkan harta. Harta yang kotor kita keluarkan, dan usaha membersihkan harta ini insya Allah berpahala. Usaha membersihkan harta, mana yang bersih, mana yang kotor keluarkan, berikan pada fakir miskin. Tapi jangan ngomong kepada fakir miskin, ini uang riba nih loh, ini uang haram loh, ini uang kotor tuh, ambil tuh. Jangan begitu ngomongnya, tersinggung nanti dia. Ya, jadi namanya bukan sedekah apabila dari uang yang haram, tapi usaha untuk membersihkan harta yang kotor. Kalau sedekah harus dari harta yang halal. Kami akhwat, anak pengajian TPQ, ingin bertanya bagaimana cara menghadapi atau menasehati teman yang selalu ngusilin kita. Yang selalu ngusilin. Apa ngusilin? Usil ya. Suka ganggu ya. Ngusilin. Jika dinasehati, mereka membantah. Kalau kita diemin, mereka makin usil, seperti meludahi, menarik kerudung, menendang, berkata jorok kepada kita. Nauzubillah. Siapa nih? Bagaimana caranya Ustadz? Ya, teman ya. Berarti teman sesama akhwat dong. Masa akhwat sampai separah ini? Ini akhwat yang mana separah ini? Suka usil kepada sesama temannya. Ketika dinasihati nggak mau dengar, bahkan membantah. Bahkan kalau kita diemin, makin usil, meludahi, menarik kerudung, menendang, berkata jorok. Nauzubillah. Wah, ini berarti parah ini. Akhwat mana ini? Mungkin dia nggak ngaji kali. Kalau dia ngaji masa separah ini? Ya, mungkin dia jauh dari agama. Berarti akhlaknya tercela. Ya. Maka orang seperti ini wajib dinasihati, wajib didakwahi. Kalau nggak mempan, ya minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain yang dia segani, yang dia takuti, supaya dia berubah. Ya, disampaikan dakwah kepadanya,
ditakut-takuti dengan firman Allah, sampaikan hadisnya, ancaman-ancaman bagi orang yang menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain itu dosa besar, dan Allah akan berikan balasan di dunia, tidak sampai nunggu nanti di alam kubur. Di dunia saja Allah sudah balas orang yang menzolimi orang lain. Karena Nabi mengatakan ada 3 perbuatan dosa yang Allah akan segerakan hukumannya, balasannya di dunia, tidak menunggu nanti setelah mati. Di dunia saja Allah balas. Ada 3 dosa. Dosa-dosa yang lain bisa jadi Allah balas di dunia, atau nanti Allah sekalian balas di akhirat. Tapi ada 3 dosa yang akan Allah segerakan balasannya, hukumannya di dunia. 3 dosa ini apa? Pertama, al-baghyu, zalim, perbuatan zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali silaturahim. Ini 3 dosa ini. Hati-hati ya. Ya, pertama zalim, kedua durhaka sama orang tua, yang ketiga memutuskan tali silaturahim. Nah, zalim tadi termasuklah seseorang ini berkata jorok, menarik kerudung, menendang, memukul, meludahi. Ini zalim semua. Allah akan balas, hati-hati. Apalagi doanya dari orang yang dizolimi. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu akan doanya orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, doanya cepat dikabulkan. Ya, maka coba dinasihati, bersabarlah. Ya, bersabar, ini namanya apa? Ujian. Ini namanya ujian, bersabar kita. Dan kalaupun kita sudah nasihati, kita dakwahi, ternyata tidak berubah, ya, maka coba kita minta orang lain yang menasihatinya, dan kita sampaikan juga mungkin dengan ancaman-ancaman hadis ataupun ayat bagi orang-orang yang menzalimi orang lain, akan Allah berikan balasan di dunia dan di akhirat. Atau bisa jadi dia ini usil, orang ini usil karena cari perhatian. Jadi cari perhatian gitu loh, supaya dia tuh diperhatikan, supaya jadi bahan perhatian orang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya, cara berikutnya adalah coba berikan, tanamkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Biasanya orang yang jahat sama kita, usil sama kita, suka mengganggu kita, ketika kita berikan, tanamkan kebaikan-kebaikan, biasanya mereka luluh hatinya dan tidak lagi mau mengganggu kita. Berikan kebaikan, berikan kue, berikan sesuatu lah yang dia sukai, apa sih? Ya, mungkin berikan duit, berikan kue, berikan buah tangan, apa hadiah-hadiah. Dia suka mengganggu kita, berikan hadiah, luluh hatinya. Waduh, enggak, saya enggak bisa mengganggu dia, dia baik sama saya. Nah, gitu caranya. Ya, jangan dimusuhi. Ya, tapi justru didekati dan diberikan kebaikan-kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukannya, tolak kejahatannya dengan cara yang paling baik. Allah mengajarkan demikian. Tolak keburukan dengan cara yang paling baik. Nasihat, dakwah, berikan kebaikan-kebaikan, ya, dan seterusnya. Ustadz memberikan uang kepada pengantin. Memberikan uang kepada pengantin boleh tidak? Karena ada anjuran kalau memberi uang kepada pengantin sama halnya kita mendukung orang tersebut mencari, ini pengantin apa pengamen? Oh, mencari nafkah dengan menggunakan, oh pengamen. Tulis saja pengantin. Betul, pengantin tulisannya, tapi ke bawahnya maksudnya pengamen. 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan. Memberikan uang kepada pengantin boleh tidak? Ya boleh saja, pengantin kan ya. Orang jadi pengantin, mempelai pria, mempelai wanita, kita berikan hadiah. Hadiah bebas. Mau kasih duit, kasih baju, kasih makanan, bebas ya. Yang penting ikhlas. Dan bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Nah, rupanya bawahnya beda lagi nih.
Karena ada anjuran kalau memberi uang kepada pengamen, nah sama halnya kita mendukung orang tersebut mencari nafkah dengan menggunakan alat musik. Ya kalau pengamen beda lagi, dengan menggunakan musik ya nggak boleh. Ya kita jangan memberikan uang kepadanya, karena dia mendapatkan uang dari cara yang haram, karena musik itu haram. Ya kita mendukung ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Tentang puasa Rajab, jika tidak tahu saat niat puasa, kemudian di siang hari ada info tentang tidak ada amalan bulan Rajab, apakah puasa tersebut dibatalkan atau diteruskan? Selama di bulan Rajab kita boleh berpuasa Senin Kamis, ya, atau yang lain-lain silakan saja, puasa secara umum. Ya, karena bulan Rajab ini juga bulan yang dimuliakan, bulan haram, yang mana kalau kita beribadah padanya akan dilipat gandakan pahala. Tapi ibadahnya bebas, tidak ada satupun ibadah khusus di bulan Rajab, tidak ada. Apakah sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, ayat tertentu, surah tertentu, tidak ada. Selama bulan Rajab bebas ibadah apapun selama itu ikhlas dan sesuai sunnah. Ya. Manfaatnya apa? Akan dilipat gandakan pahala, karena Rajab termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita mengamalkan amal ibadah di bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi kalau kita berbuat dosa pada bulan tersebut, akan dilipat gandakan dosanya. 4 bulan ini bulan yang dimuliakan. Pertama apa? Zulhijjah, Zulqa'dah dulu dong. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 ini bulan ya. Sebagaimana Allah firmankan di surah At-Taubah ayat ke-36. Di surah At-Taubah ayat ke-36. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau kita melakukan amal soleh pada bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya, dan kalau seseorang itu melakukan dosa pada 4 bulan tersebut maka akan dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Tetapi secara umum ya, ibadah apa saja yang disyariatkan, tidak ada ibadah khusus, puasa khusus, sholat khusus, tidak ada. Dan di sini dikatakan bahwa jika tidak tahu saat niat puasa, kemudian di siang harinya ada info bahwa tidak ada amalan bulan Rajab, jadi dia sudah berniat ingin berpuasa Rajab, karena nggak berilmu dia, siang-siang baru tahu, oh ternyata nggak ada ya. Bagaimana ini? Sedangkan dia berpuasa di apa? Hari Senin misalnya, ya teruskan saja. Memang itu hari Senin juga. Hari Senin dia memang berniat untuk barangkali awalnya puasa Senin dan kebetulan pas di bulan Rajab, teruskan saja, berarti dia sedang berpuasa hari Senin. Ya, sedangkan puasa niat untuk pas Rajabnya tidak berlaku. Ustadz, apakah 20 amalan tadi yang disebutkan ya, 20 amalan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti, apakah semuanya harus kita lakukan secara rutin, atau bisa saling melengkapi jika kita lebih memprioritaskan salah satu atau beberapa dari 20 amalan tersebut? Ya enggak mesti harus ya. Kalau harus berarti wajib dong, kan sifatnya sunnah. Ya kita lihat tadi ya, amalan-amalannya ada yang sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Kalau memang itu pas wajib ya enggak boleh kita tinggalkan. Dari 20 itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, contohnya apa? Menyempurnakan wudhu itu sunnah. Ya, menunggu sholat setelah sholat itu sunnah. Ya, kemudian tawadu karena Allah wajib. Tawadu wajib, bukan sunnah. Ya, kemudian sabar menghadapi cobaan, ya wajib. Menyambung shaf wajib. Menuntut ilmu wajib. Zikir kepada Allah wajib.
memperbanyak sholat sunnah. Namanya saja sunnah, memperbanyak sholat sunnah, hukumnya sunnah. Jadi ada beberapa dari 20 perkara tadi yang sifatnya tidak boleh kita tinggalkan, tapi ada juga beberapa perkara yang boleh kita tinggalkan, tapi kalaupun kita tinggalkan berarti kita termasuk orang yang merugi. Itu saja ya, termasuk tadi apa? Berdoa, membaca zikir ketika masuk pasar. Nggak mungkin kan? Pertanyaannya, apakah semuanya harus kita lakukan secara rutin? Ya nggak mungkin lah, karena kita ke pasarnya nggak rutin, nggak tiap hari, kadang-kadang saja kan? Ya kadang-kadang. Kecuali kalau antum barangkali memang kerjanya di pasar, wah itu udah istiqomah itu tiap hari membaca bacaan tersebut ketika akan masuk ke dalam pasar ya. Jadi bedakan mana yang dari 20 poin tersebut yang sifatnya wajib nggak bisa kita tinggalkan, mana yang sifatnya sunnah maka bisa kita tinggalkan sekali waktu. Bagaimana menghadapi orang tua yang suka berbohong sehingga kami anak-anaknya jadi sering bergibah, membicarakan orang tua tersebut supaya kami tidak diadu domba, supaya kami bisa saling konfirmasi. Apakah dosa jika kami bergibah demikian? Ya, enggak masalah. Enggak masalah ya. Tidak semua gibah itu jelek. Ada gibah yang haram, ada gibah yang tidak haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, penjelasan hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan ada 6 bentuk gibah yang diperbolehkan dan tidak haram. Ya, misalnya contohnya apa? Ada orang yang berhutang nggak pernah bayar dan banyak makan korban. Dia berhutang sana, berhutang sini, berhutang sana, berhutang sini, banyak berhutang tapi nggak pernah bayar. Ini berarti memang sengaja untuk apa? Mengambil harta orang lain tanpa hak. Maka kita ceritakan ke orang lain, hati-hati. Kalau dia minjem duit sama antum jangan kasih. Kenapa? Udah banyak korban berjatuhan. Dia tuh kalau minjem duit nggak pernah bayar. Nah, boleh gibah itu. Tapi gibah ini diperbolehkan. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Ya, untuk kebaikan. Kenapa? Sudah banyak orang yang mendapatkan korbannya. Seperti itu. Atau misalnya para ulama ya menyebutkan hadis ini palsu. Karena apa? Di hadis ini ada seorang rawi yang meriwayatkan hadisnya, ternyata dia seorang kadzab, pendusta. Namanya adalah Fulan bin Fulan. Nah, gibah ini. Tapi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kaum muslimin, supaya mereka tahu bahwa memang ini hadis palsu. Dan kenapa palsunya kan otomatis harus dijelaskan. Namanya siapa? Emang dia pendusta. Nah, jadi gibah itu boleh ya. Pada situasi dan kondisi tertentu saja sebetulnya, bukan sembarang orang. Kalau gibah yang terlarang itu misalnya contoh gini, kita tahu aibnya, orang lain tidak tahu. Se-Indonesia tidak tahu tentang dosa dia, aib dia, kekurangan dia. Yang tahu cuma kita. Kita kalau bongkar aibnya, dia pasti malu. Nah, itu nggak boleh. Kita bongkar, gara-gara kita, semua orang tahu. Itu namanya gibah. Menceritakan tentang seseorang yang kalau dia tahu maka dia benci untuk diceritakan seperti itu. Tapi di sini masalahnya kan masalah orang tua suka berbohong dan anak-anaknya ini rupanya udah pengalaman. Karena anak-anaknya suka diadu domba, namimah ya. Perbuatan orang tua ini, mereka kok aneh orang tua mengadu domba anak. Anak kan bukan domba. Jadi anak ini merasa diadu domba supaya mereka berantem, supaya mereka bertikai, supaya mereka berpecah belah. Kok aneh ada orang tua seperti ini ya? Tapi ini kenyataan, pertanyaannya berarti ada nih orang tua yang suka berbohong, ya, sehingga anak-anaknya karena udah pengalaman nggak mau terprovokasi. Ini orang tuanya provokator, orang tuanya provokator dan anak-anaknya udah paham. Kalau ibu tuh begini, kalau bapak tuh begini, sehingga mereka saling konfirmasi. Betul kamu begini, nggak cepat-cepat percaya gitu loh. Karena kenapa? Ibu mengatakan begini loh. Oh nggak benar, kan ketahuan. Jadi sesama mereka sudah punya pengalaman mungkin sebelumnya sehingga mereka saling konfirmasi. Cara seperti ini nggak masalah ya.
dan perbaiki orang tua, nasihati, dakwahi dan doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian manakah yang lebih dibenarkan? Memperpanjang doa kala sujud terakhir ataukah sebelum salam? Kita dianjurkan, disunnahkan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sholat pada dua tempat. Pada waktu sujud, sujudnya bebas. Mau rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, yang nggak boleh sujud pada rakaat kelima. Ya, jangan berdoa pada rakaat yang kelima. Ya, rakaat pertama kita sujud kan, sujud, duduk, sujud, doa, silakan. Rakaat kedua sujud kan ada lagi, sujud, duduk, sujud, doa lagi, silakan. Nggak mesti harus sujud yang terakhir, nggak harus terakhir, nggak mesti terakhir. Atau yang kedua, kita berdoa sebelum salam, innaka hamidum majid. Kita disudahkan juga berdoa di situ. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lalu kita doa lagi yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, atau doa-doa yang lain, silakan, bebas, ya. Dan memperpanjang doa pada waktu itu silakan selama kita sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi imam, nggak boleh panjang-panjang. Antum baca innaka hamidum majid, lalu baca doa 2 halaman. Makmum nungguin, kok nggak salam-salam ya? Karena antum baca doanya 2 halaman. Nah, nggak boleh. Karena makmum juga akan berangkat, mungkin dia sakit, mungkin dia ada keperluan, ya. Nggak boleh panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendirian, silakan dipanjangkan doanya. Jadi mana yang lebih dibenarkan? Memperpanjang doa kala sujud atau sebelum salam? Dua-duanya dibenarkan. Pada waktu sujud kita disunahkan berdoa, pada waktu sebelum salam kita pun disunahkan berdoa. Dan yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang mana? Yang pada waktu sujud. Pada waktu sujud lebih baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, itu ada kalimat sedekat-dekatnya. Lebih dekat berarti lebih baik kalau kita berdoa pada waktu sujud. Yang terakhir, tradisi di lingkungan kami, kalau ada yang meninggal suka mengadakan tahlilan berturut-turut sampai 14 hari. Sebelum tahlilan membaca surah Al-Ikhlas dan dihitung. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, nggak ada keterangannya, tidak pernah diamalkan, dipraktekkan, ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya. Selama berabad-abad, nggak pernah mereka mengadakan acara tahlilan, selamatan kematian. Ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, ya, 40 hari, 100 hari, setahun sekali, haulan, nggak ada riwayatnya. Kalau memang itu baik, pasti mereka lebih dahulu mengerjakannya. Yang dianjurkan itu bertakziah, mendatangi keluarga si mayit, mendoakan si mayit dan keluarganya. Kita menghiburnya, kita menasehatinya, kita meringankan bebannya, ya. Dan kita juga, ya, berusaha untuk mendoakannya. Itu namanya bertakziah, menasehati, menghibur, ya, meringankan beban mereka dan mendoakan mereka. Itu 4, namanya bertakziah. Datang
hari pertama, kedua, ketiga, kapan saja, mau pagi, siang, sore atau malam, kita bertakziah. 4 tadi tujuannya, menasehati, menghibur, kemudian meringankan beban mereka, mungkin dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, bantu mereka, ya. Atau yang keempat, mendoakan mereka. Tetapi dengan kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit, nah ini kumpul-kumpul seperti ini dengan direncanakan, diagendakan pada waktu tertentu, dengan zikir tertentu, bacaan tertentu, ayat tertentu, ini semua tidak ada contohnya. Siapa contoh kita yang terbaik dalam agama ini? Siapa contoh kita yang terbaik dalam agama ini? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul contoh tauladan yang terbaik. Kata Allah sudah terbaik Nabi itu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, maka kita nak ikutin Nabi saja. Kita beragama bukan berdasarkan ikut-ikutan orang. Bukan. Kita beragama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih, yang telah dipahami, ya, yang telah diamalkan, yang telah didakwahkan, yang diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Selama berabad-abad tidak ada tradisi-tradisi seperti ini adalah tradisi belakangan, sunnah susulan. Ya, sunnah susulan yang tidak ada tuntunannya, maka kita tinggalkan. Ya, sesuatu yang tidak ada contoh, tidak pernah diajarkan, Nabi melarangnya. Melarang kita untuk mengada-ngadakan suatu perkara yang perkara tersebut ternyata tidak ada keterangannya, dalilnya tidak ada, contoh tidak ada, enggak boleh. Nabi melarangnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, enggak ada contohnya, enggak ada dalilnya, maka Nabi mengistilahkan dengan kalimat bid'ah. Ya, tinggalkan. Demikian sampai di sini ya.